Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dinasmi Samarawijaya, NIM 191910501076 dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Jadi di sini aku bakal jelasin sedikit tentang jawaban-jawaban aku dari ujian akhir semester mata kuliah pendidikan. Penasaran kayak apa sih jawaban-jawaban aku? Kita lihat infonya dulu. Jadi di sini aku bakal jelasin sedikit tentang jawaban aku mengenai soal-soal pada ujian akhir semester pada mata kuliah kependudukan yang diampu oleh Bapak Rendra dan Ibu Nunung Nuri. Sini aku akan menjawab soal dari nomor 1 dahulu. Kita akan mulai pada soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu jumlah penduduk di Indonesia masuk dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan jumlah 257.912.349 jiwa pada tahun 2017. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang signifikan, terdapat permasalahan pendudukan, yaitu yang pertama, ketersediaan bahan pangan terbatas, yang kedua, sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai, yang ketiga, fasilitas kesehatan dan pendidikan dan lain-lain yang kurang memadai, yang keempat, angka pengangguran yang tinggi, dan yang kelima, angka kriminalitas yang tinggi. Nah, pertanyaannya yaitu jelaskan dan jabarkan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut dan jelaskan solusi untuk permasalahan tersebut. Jadi langsung saja ke masalah yang pertama, yaitu ketersediaan bahan pangan terbatas. Jadi ketersediaan bahan pangan berbanding balik dengan peningkatan jumlah penduduk. Hal ini membuat terbatasnya ketersediaan bahan pangan. Jadi ketersediaan bahan pangan berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah penduduk ini dapat mengakibatkan terbatasnya persediaan bahan pangan. Nah, lahan-lahan pertanian ini juga semakin sedikit karena adanya alih fungsi lahan untuk dijadikan bangunan atau tempat hunian. Selain itu, semakin sedikitnya manusia yang bekerja sebagai petani juga membuat produksi bahan pangan semakin menurun. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ketersediaan pangan ini yaitu adalah dengan melakukan penetapan peraturan dalam alih fungsi lahan dan juga melakukan program agar jumlah petani dapat tetap terjaga, maupun dengan peningkatan kualitas petani dari segi pengetahuan dan juga alat-alat pertanian agar dapat mengurangi jumlah petani yang mendapatkan dikompensasi dengan semakin efektivitasnya pertanian. Selanjutnya kita beralih ke permasalahan yang kedua, yaitu sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai. Jadi penyebabnya adalah kurangnya penataan kota dan penertiban bangunan yang menyebabkan banyak berdirinya permukiman atau komplek yang dapat mengurangi lahan hijau, dan semakin banyaknya sampah juga mengakibatkan banyaknya permukiman kumuh yang ada. Selain faktor tersebut, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu terdapat pertumbuhan penduduk yang tinggi juga dapat menyebabkan munculnya masalah sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai. Karena semakin banyak penduduk, maka ketersediaan lahan akan semakin berkurang. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mengadakan konsolidasi tanah. Nah, apa sih konsolidasi tanah itu? Konsolidasi tanah diartikan sebagai kebijakan penataan kembali, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang
sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah. Dengan kata lain, konsolidasi bertujuan untuk menata kembali bentuk dan kepemilikan tanah agar efektif dan efisien. Konsolidasi tanah ini dilaksanakan untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan, menyediakan ruang-ruang publik, dan memelihara sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Di samping itu, konsolidasi tanah ini juga memiliki potensi yang sangat besar untuk menyediakan kebutuhan lahan pada program-program pemerintah seperti penyediaan perumahan MBR, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan infrastruktur. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan konsolidasi tanah ini tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menyelesaikan masalah lahan untuk penyediaan perumahan. Selanjutnya, kita beralih ke masalah yang ketiga, yaitu fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang kurang memadai. Jadi, penyebabnya yaitu kelayakan juga merupakan salah satu isu fasilitas yang terjadi karena suatu fasilitas yang digunakan melebihi kapasitasnya sehingga sering mengalami kerusakan. Selanjutnya, kita beralih ke permasalahan yang keempat, yaitu angka pengangguran tinggi. Jadi permasalahan pengangguran ini muncul akibat kurangnya kompetensi ataupun pendidikan minimal seseorang dalam melamar suatu pekerjaan. Selain itu, penyebabnya yaitu juga terdapat kurangnya ilmu berwirausaha dan keahlian juga membuat seseorang tidak berhasil memulai suatu usaha. Hal ini dapat diatasi dengan pembukaan lapangan kerja, terutama berbasis UMKM. Selain itu, layanan balai latihan kerja juga berperan penting dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam memulai suatu pekerjaan. Selanjutnya, permasalahan yang kelima yaitu angka kriminalitas yang tinggi. Jadi angka kriminalitas yang kian naik yang disebabkan oleh tidak tersedianya pekerjaan dan juga keadaan ekonomi yang tidak terlalu baik mendorong perilaku untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak seharusnya, bahkan dapat merugikan orang lain. Nah, jadi selain hal tersebut juga ditekan dengan usaha peningkatan sumber daya manusia agar nantinya masyarakat yang kurang memiliki keahlian dapat dikembangkan potensinya sehingga bisa bekerja ataupun membuka lapangan kerja yang baru. Nah, usaha pemberian bantuan berupa subsidi dari pemerintah juga akan mempermudah seseorang dalam membuat permulaan membuka usaha. Jadi yang selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, itu dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, di mana formulanya adalah fertilitas dikurangi mortalitas, tambah migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Dinamika penduduk juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana formulanya adalah investasi dikurangi konsumsi ditambah ekspor dikurangi impor. Nah, pertanyaannya yaitu jelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponen-komponennya. Nah, di sini aku bakal jawab pertanyaan nomor 2. Dinamika penduduk adalah jumlah pertumbuhan penduduk total yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi yang dapat dihitung dengan rumus fertilisasi dikurangi mortalitas plus migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Nah, pertumbuhan penduduk dalam suatu negara erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, di mana formulanya adalah investasi dikurangi konsumsi plus ekspor dikurangi impor. Dalam setiap formula perhitungan di atas terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Jika tingkat fertilitas tinggi dengan tingkat mortalitas yang rendah dan jumlah migrasi adalah 0, maka akan terjadi peningkatan jumlah penduduk. Hal ini juga akan berpengaruh pada tingkat investasi dan konsumsi pada penduduk. Jika peningkatan penduduk diimbangi dengan umur produktivitas yang sama tingginya, maka dapat menghasilkan tenaga kerja sehingga bisa meningkatkan ekspor. Rendahnya mortalitas menunjukkan semakin tinggi angka harapan hidup seseorang yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan produktivitas seseorang.
Sebaliknya, jika tingkat mortalitas tinggi dengan tingkat fertilitas yang rendah dan migrasinya adalah 0, maka akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Jika produktivitas menurun, maka akan pertumbuhan ekonomi juga akan menurun karena kurangnya SDM produktif dalam meningkatkan investasi dan ekspor. Jika tingkat fertilisasi dan mortalitas adalah 0 dan migrasi lebih besar daripada emigrasi, akan terjadi peningkatan jumlah penduduk. Dan begitu pun juga sebaliknya, jika migrasi lebih kecil daripada emigrasi, maka jumlah penduduk juga akan berkurang. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk tahun 1990 yaitu sebesar 147,5 juta. Sensus penduduk tahun 2000 yaitu 179,3 juta jiwa. Nah, tingkat pertumbuhannya yaitu 1,97%. Pertanyaannya, hitung penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020 dengan menggunakan metode perhitungan aritmatik, yaitu PT sama dengan PO 1 plus RT, dan geometrik PT sama dengan PO dikali 1 plus R pangkat T. Nah, langsung saja kita jawab. Di sini terdapat perhitungan menggunakan metode aritmatik dan geometrik yang terdapat di layar. Nah, yang pertama yaitu ada metode aritmatik. Menggunakan rumus PT sama dengan PO dikali 1 plus RT. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. P20 sama dengan, mohon maaf, sebelumnya kita akan menghitung proyeksi penduduk pada tahun 2010, yaitu kita masukkan saja angkanya P20 sama dengan 147.500.000 orang dikali 1 plus persentase pertumbuhan 0,0197 dikali 20. Hasilnya yaitu 205.615.000 penduduk. Untuk proyeksi penduduk pada tahun 2020, kita juga akan masukkan angka-angkanya, yaitu P30 sama dengan jumlah penduduk pada tahun 1900 itu 147 juta 500.000 jiwa dikali 1,591, yaitu hasilnya 234.672.500 juta jiwa. Jadi berdasarkan metode aritmatik proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 205,61 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 234,60 juta jiwa. Selanjutnya menggunakan metode geometrik PT sama dengan PO dikali 1 plus R pangkat T. Proyeksi penduduk pada tahun 2010 yaitu kita langsung masukkan aja angkanya, lalu kita pangkatkan 20, menemukan angka yaitu 217.891.559,06 jiwa. Untuk proyeksi penduduk pada tahun 2020 kita masukkan P30 sama dengan 264.828.426 juta 0,4 juta jiwa. Jadi berdasarkan metode geometrik proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 217,89 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 264,83 juta jiwa. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang keempat, yaitu perkembangan di dunia pada abad ke-21 mengadopsi pendekatan Sustainable Development Goals atau SDGs. Pada poin ke-11 tentang keberlanjutan kota dan komunitas, yaitu membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Nah, pertanyaannya yaitu jelaskan keterkaitan SDGs pada poin ke-11 dengan aspek kependudukan.
Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat di setiap aspek kehidupan secara adil dan merata merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Jadi, peningkatan kualitas pembangunan manusia merupakan isu yang penting dalam strategi dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Isu penduduk juga berkaitan dengan SDGs pada poin ke-11, yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Nah, penduduk yang berkualitas akan memungkinkan untuk mengolah potensi sumber daya alam dengan baik, efisien, tepat, dan maksimal dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Berhubungan dengan pembangunan kota, pertumbuhan penduduk, dan tingkat pendidikan akan mewujudkan kota yang berkelanjutan atau dalam istilahnya yaitu adalah kota hijau. Nah, kota yang memiliki kualitas pertumbuhan penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki potensi yang tinggi untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Nah, demikian jawaban-jawaban aku dalam ujian akhir semester mata kuliah kependudukan. Menurut kalian gimana? Apakah jawaban-jawaban aku ini kurang memuaskan atau gimana? Komen di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga untuk dosen pengampu Bapak Rendra dan Ibu Nunung. Buat kalian yang nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.